Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti dan masa depan yang tidak menentu. Tapi biarlah kita sadar dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti, Tuhan yang sanggup memberi pertolongan. Karena itu mari kita beribadah dengan satu kesadaran. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Raja segala raja. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Raja kita. Hosana, puji Tuhan. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana, puji Tuhan, bersorak umatmu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Allah kami, mubaraklah Engkau. Malaikat yang di sorga, Malaikat yang di surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambutlah merdu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya. Kami pun mengeluhkan namamu yang kudus. sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Engkau dalam terang baka. Mari bersama-sama. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang baka. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh ada kesempatan untuk beribadah, menyembah Engkau. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati persekutuan dengan Engkau secara pribadi melalui setiap puji-pujian maupun firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, segenap hati kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia di dalam setiap pergumulan, dosa dan pelanggaran kita. Tuhan bersedia untuk menerima setiap kita. Katakan, bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Bawalah aku Yesus dekat ke salib.
sorga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Bersama-sama katakan salibmu, salibmu. Salibmu yang kuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan salibmu Tuhan sandaranku. Ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Mari dengan segenap hati. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat pada Bersama-sama salibmu. salibmu, salibmu yang kuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekarang datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita dengan segala keberadaan kita datang mengaku di hadapan Tuhan. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan, mari setiap kita tunduk di hadapan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus melalui karya keselamatan di atas kayu salib sudah menebus kita. Ketika kita datang mengaku dosa, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Mari di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing, dengan hening kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, inilah setiap kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang dengan segala kerendahan kami. Kami datang untuk memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan ini, kami seringkali melupakan akan karya keselamatan Tuhan. Kami melupakan kasih daripada Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Seringkali kami di dalam kehidupan ini, kami memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama kami. Entahkah itu dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan teman-teman di kantor, dengan bawahan, atau dengan siapapun juga. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Engkau sudah memberikan teladan kepada kami. Teladan dengan menyatakan kasih kepada kami selagi kami berdosa. Tetapi seringkali kami melakukan hal-hal yang mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami. Roh Kudus yang memimpin langkah hidup kami. Supaya di hari-hari ke depan kami boleh berjalan beriringan bersama dengan Tuhan. Dan tidak lagi membuat Engkau berduka. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Inilah permohonan pengampunan kami untuk segala pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyatakan pengakuan iman kita menyatakan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita akan melanjutkan ibadah kita dipimpin oleh liturgis. Mari dengan hati yang siap kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Ku hanya seorang berdosa, namun diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah pujian ini boleh mempersiapkan setiap hati kita. Ku hanya seorang berdosa. Semua milikku, Tuhan yang beri. Semua milikku, Tuhan yang beri. Sejak ku percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa. Ku hanya seorang berdosa. Diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Ku tak berdaya, penuh dosalah. Langkahku sesat jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya. Meski ku berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa. Diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Kini hatiku bersuka cita, ingin mengabarkan Injil Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan.
Kini hatiku bersukacita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa. Selamatlah, ku hanya seorang Diselamatkan olehnya. diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa. Selamatlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum mendengarkan penguraian dari firman Tuhan, kita terlebih dahulu mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, betapa rindunya kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing kami di dalam terang kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang boleh memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tadi bagian firman Tuhan dari Roma 11 ayat 33 sampai 36, ini merupakan sebuah doksologi. Yang dimaksud doksologi yaitu peninggian atau penyembahan atau pemuliaan kepada Tuhan. Karena arti kata dokso itu artinya mulia. Logi itu artinya perkataan. Doksologi artinya sebuah perkataan yang meninggikan, yang memuliakan Tuhan. Maka Roma 11 ayat 33 sampai ayat 36 ini bukan hanya menjadi sebuah doksologi dari pasal yang ke-11, tetapi ini merupakan sebuah doksologi dari pasal pertama sampai pasal 11. Artinya itu sebuah bagian yang sangat panjang, dari pasal 1 sampai pasal 11, kemudian disitulah Paulus menyelesaikannya dengan memberikan sebuah kesimpulan, yaitu sebuah doksologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat apa sih fungsi dari doksologi, ya? Apa fungsi dari doksologi? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang mengira bahwa doksologi itu sebuah bagian penutup, terutama kalau dalam kebaktian, ya. Wah, kalau itu sudah sampai doksologi rasanya lebih lega. Karena apa? Sudah mau selesai. Ya. Tetapi perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doksologi itu bukan penutup dari penyembahan atau penutup dari sebuah ibadah. Bukan. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan doksologi? Kalau kita perhatikan, maka kita akan melihat bahwa doksologi itu adalah sebuah kesimpulan atau sebuah klimaks dari sebuah penyembahan atau ibadah. Maka dalam kebaktian kita, doksologi bukan penutup, tetapi justru itu adalah sebuah klimaks, puncaknya di dalam penyembahan kita. Kita meninggikan, kita mengagungkan daripada Allah kita. Itu arti dari doksologi. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doksologi bukan akhir dari kebaktian, doksologi itu justru menjadi puncak atau klimaks dari sebuah penyembahan atau sebuah ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan.
Maka kita juga melihat di dalam pemahaman tentang doksologi, maka kita menemukan bahwa doksologi itu satu tahap selanjutnya, ya, sebuah tahap selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya dari penyembahan atau ibadah, yaitu apa? Doksologi itu mengantar kita untuk kemudian apa? Tetap di dalam penyembahan, tetap di dalam ibadah, tapi bukan lagi di gedung gereja, tapi kita penyembahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kemudian kita baca, Paulus kemudian di dalam klimaks dari pasal 1 sampai pasal 11, di bagian terakhir Paulus menaikkan sebuah doksologi, dan nanti di dalam pasal 12 sampai pasal 16 kita akan menemukan apa? Berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berbicara tentang praktika di dalam kehidupan. Pasal 1 sampai pasal 11 bicara tentang doktrin keselamatan. Maka pasal 12 itu kemudian berbicara tentang aplikasi dari keselamatan yang sudah kita peroleh. Maka kemudian disitulah doksologi itu selain sebagai puncak dari penyembahan, tetapi juga mengantar kita untuk masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Penyembahan dan ibadah yang kita lakukan di dalam dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, ibadah atau penyembahan kita bukan cuma di gedung gereja, tapi seluruh kehidupan kita itu merupakan sebuah ibadah. Maka disitulah kita harus memaknai doksologi. Nanti pola ini kita juga lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 sampai pasal 3, Paulus bicara tentang hal-hal yang bersifat doktrinal, ya, pengajaran atau doktrin. Tetapi kemudian di dalam pasal ketiga ditutup dengan doksologi. Kemudian masuk pasal 4 sampai seterusnya. Sampai pasal yang ke-6, Paulus bicara tentang kehidupan praktis sehari-hari, bahkan dalam pernikahan, di dalam relasi orang tua anak, di dalam relasi majikan dengan pegawai. Paulus berbicara itu. Artinya disitulah kemudian kita melihat ibadah kita bukan berhenti di gedung gereja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan doksologi bukan akhir dari ibadah, tetapi mengantar kita memasuki kehidupan sehari-hari menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah penyembahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam doksologi, maka kemudian kita harus memahami doksologi atau kemudian juga disebut sebagai penyembahan, apa yang menjadi sebuah ciri dari penyembahan atau ibadah yang sejati, ya. Penyembahan atau ibadah yang sejati itu dasarnya pada apa? Ini yang perlu kemudian kita lihat bersama-sama lebih dalam, dan ini yang Paulus bicarakan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, penyembahan atau ibadah yang sejati atau doksologi kita itu harus selalu didasarkan kepada firman Tuhan atau kebenaran atau doktrin yang benar. Nah, kalau kita perhatikan seorang tokoh gereja yaitu Timothy Keller, ya, dia membuat sebuah tafsiran kitab Roma. Dalam tafsiran kitab Roma pasal yang ke-11 ini ayat 33 sampai 36, dia berkata sebuah perkataan yang sangat indah sekali. Tidak ada penyembahan tanpa kebenaran. Sebaliknya, tidak ada pengajaran atau belajar kebenaran tanpa penyembahan. Paulus di dalam doksologinya itu kalau kita perhatikan, Paulus mengutip ayat-ayat Alkitab, terutama dia mengutip dari Perjanjian Lama. Ada banyak ayat dari Yesaya, dari kitab Ayub. Dan kalau kita perhatikan sepanjang kitab Roma dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11, kita menemukan Paulus begitu banyak mengutip dari ayat-ayat Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak mengajarkan sebuah doksologi itu terlepas dari fondasi firman Tuhan. Maka ini menjadi sesuatu yang penting. Ibadah yang sejati, penyembahan yang sejati selalu harus didasarkan pada pengajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, atau doktrin yang benar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berdebat di dalam ibadah itu bertanya-tanya, identitas ibadah kita itu apa sih? Identitas ibadah dalam gereja kita itu apa sih? Itu seringkali yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, yang menjadi ciri atau identitas ibadah yang sejati, selalu Alkitab menekankan apa? Didasarkan pada firman Tuhan, didasarkan pada kebenaran, didasarkan pada doktrin yang benar. Makanya kemudian kalau kita perhatikan di dalam liturgi kita, itu bukan sekedar liturgi susunan acara, bukan. Tapi sebenarnya itu mengandung sebuah doktrin yang begitu indah. Kalau kita perhatikan, kita mulai dengan votum dan salam. Itu bicara tentang Allah Tritunggal, memberikan berkatnya. Nanti di dalam doksologi dan doa berkat itu juga ditutup dengan Allah Tritunggal. Ada karya Bapa di dalam penciptaan. Ada votum di situ menjelaskan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada karya Bapa yang menciptakan. Kemudian ada pengakuan dosa, di situ ada karya anak, karya Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan dosa. Ada karya Roh Kudus kemudian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan iluminasi, yang memberi penerangan. Roh Kudus yang mewahyukan Alkitab, Roh Kudus yang juga menerangi hati kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka kita melihat sebuah teologi yang begitu indah, bukan hanya kemudian bicara teologi Allah Tritunggal, tetapi di situ ada sebuah dialog antara Tuhan dengan kita. Maka ibadah adalah persekutuan antara kita dengan Tuhan. Ada dialog antara kita dengan Tuhan. Maka itu adalah kemudian yang menjadi fondasi. Maka ibadah itu identitasnya adalah selalu di dalam pengajaran. Selalu di dalam firman Tuhan. Makanya kemudian kalau ibadah, di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita, kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang jelas, pemberitaan firman Tuhan yang benar, pemberitaan Tuhan yang utuh, maka itu akan menuntun kita bukan kepada penyembahan. Pengajaran-pengajaran yang baik itu akan menuntun kita kepada penyembahan dan ibadah yang sejati. Sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doktrin-doktrin firman Tuhan, khotbah-khotbah itu kalau tidak terjadi penyembahan, maka ada sebuah tanda tanya yang besar. Ya, ada sebuah tanda tanya yang besar. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah firman Tuhan yang diajarkan keliru atau doktrin kita tidak utuh. Ya. Timothy Keller berkata, tidak ada pengajaran atau belajar kebenaran tanpa penyembahan. Dan seringkali banyak orang yang jujur, unik sekali, belajar begitu banyak firman Tuhan, belajar begitu banyak doktrin, tetapi begitu sulit menyembah kepada Tuhan. Seringkali penyembahan-penyembahan yang terjadi, ibadah-ibadah yang terjadi menjadi suatu ibadah yang begitu kering. Seringkali kita mengkritiki gereja-gereja tertentu itu terlalu mengandalkan emosi. Tetapi celakanya banyak orang-orang yang menganggap dirinya punya doktrin yang baik, doktrin yang benar, itu kalau nyanyi, maaf saya katakan, seringkali saya mengkritiki, termasuk diri saya sendiri. Kita berkata orang lain pakai emosi, harusnya nyanyi pakai otak. Tapi celakanya seringkali kita otak aja juga nggak dipakai. Kita menjadi menyanyi dengan sebuah mekanis, menjadi suatu ritual, menjadi satu kebiasaan yang kita tidak lagi menghayati arti dari lagu yang kita nyanyikan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang salah. Seringkali kemudian doktrin yang kita belajar, firman Tuhan yang kita belajar cuma sampai di sini, cuma sampai di otak kita. Padahal kebenaran itu bukan cuma di sini, tapi juga di sini, di hati. Dan juga sampai di mana? Sampai juga di dalam kehendak. Kita taat. Sebab kalau kita bisa nyanyi dengan pemahaman doktrin yang benar, dengan perasaan yang sungguh-sungguh, tetapi pulang ke rumah, hidup kita tidak menjadi sesuatu yang menjadi kesaksian yang indah, tidak menjadi satu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan seringkali kemudian terjadi orang datang ke gereja itu kayak Tuhan, tapi begitu keluar dari gereja, pulang ke rumah masing-masing kayak hantu. Ya, di gereja kayak Tuhan, di luar gereja kayak hantu. Nah,
permasalahan adalah karena kemudian apa? Kita cuma belajar kebenaran firman Tuhan cuma sampai di otak kita, tidak sampai di hati kita, apalagi sampai di dalam kehendak kita yang kita kemudian belajar untuk taat. Maka yang terjadi adalah kita tidak pernah melakukan penyembahan yang sejati. Kita tidak pernah melakukan doksologi yang sejati. Itulah yang realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka apa yang kemudian menjadikan dasar penyembahan yang sejati adalah firman Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan itu kemudian mempengaruhi emosi kita, membawa kita menyembah, meninggikan Tuhan, tetapi juga sampai kemudian peninggian itu membawa satu kehidupan yang mau taat dipimpin oleh Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati atau penyembahan yang sejati atau doksologi yang sejati itu kemudian harus kemudian dikatakan berpusatkan kepada Allah. Penyembahan atau ibadah itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Seringkali begitu menyedihkan waktu orang-orang beribadah dan pulang kemudian hari ini saya tidak mendapat berkat. Kita berbicara seakan-akan ibadah itu adalah tentang kita, bukan. Harusnya kita bertanya waktu kita meninggalkan ruang kebaktian, waktu meninggalkan ruang ibadah, apakah Tuhan puas dengan penyembahan yang kita lakukan? Semua adalah tentang Tuhan. Maka berbicara tentang ibadah itu berpusat kepada Allah, semuanya tentang Tuhan, maka kita melihat penyembahan adalah tentang hikmat dan pengetahuan Tuhan yang melampaui segala akal manusia. Maka disitulah Paulus memperlihatkan kepada kita begitu banyak misteri yang kalau kita melihat Tuhan itu terlalu besar, melampaui segala akal dan pikiran kita. Ada dalam sejarah ini begitu banyak misteri. Paulus di dalam bagian-bagian atas ayat-ayat sebelumnya, Paulus berbicara tentang Israel dan tentang orang-orang Kristen non-Israel. Paulus berbicara tentang Israel yang tidak taat. Karena Israel tidak taat, maka kemudian keselamatan itu diterima oleh bangsa-bangsa yang bukan Israel. Maka bangsa-bangsa bukan Israel itu diselamatkan sampai nanti genap jumlahnya. Dan yang unik, dalam sejarah kita anggap Israel yang menolak Tuhan, kemudian pasti Israel dibuang. Tetapi tidak, ternyata kemudian ada satu nubuatan yang kemudian Paulus katakan bahwa satu saat bangsa Israel atau sebagian dari bangsa Israel, sebagian besar bangsa Israel itu di akhir zaman akan diselamatkan. Kadang-kadang ini sesuatu yang menjadi misteri yang kita tidak tahu. Waktu kita melihat tentang keselamatan, tentang anugerah, waktu kita baca Roma 11 ayat 32, dikatakan, sebab Allah telah mengurung semua manusia dalam ketidaktaatan. Kita berada di dalam penghakiman Allah, semua manusia berada di dalam penghakiman Allah. Supaya ia menunjukkan kemurahannya atas mereka semua, tentunya bukan semua manusia diselamatkan. Atas mereka semua adalah semua kita yang dipilih untuk diselamatkan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang penting adalah begini. Seringkali kita bertanya, kenapa ini Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan kok pilih ini, pilih itu, yang lain tidak dipilih, dan sebagainya. Kita berdebat seperti itu. Poin penting tentang anugerah Tuhan bukan itu. Poin penting tentang anugerah Tuhan adalah, mengapa saya dipilih dari ribuan orang, dari jutaan orang. Ada orang yang lebih baik dari saya. Ada orang yang lebih pinter. Ada orang yang lebih kudus hidupnya dari saya. Ada orang yang mungkin jauh-jauh melampaui saya. Kenapa saya yang dipilih? Itu sebuah misteri yang kita tidak tahu. Tetapi waktu kita mengerti misteri itu, kita mengucap syukur, Tuhan, sesungguhnya aku ini siapa Tuhan? Harusnya itu membawa kita kepada kekaguman kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang penyembahan adalah bicara tentang Tuhan, bukan tentang kita. Penyembahan adalah tentang Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sumber. Dikatakan segala sesuatu segala sesuatu adalah dari Dia. Maaf saya salah ketik itu. Dari Dia. Allah itu adalah sebagai sumber.
segala sesuatu adalah oleh Dia. Maka itu berbicara Allah sebagai penopang dari segala sesuatu. Dan kepada Dia, yaitu tujuan dari segala sesuatu adalah Tuhan. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentang dalam keselamatan. Keselamatan itu sumbernya dari siapa? Dari Allah, bukan dari kita. Ya. Bapak yang memilih kita. Ya. Bapak yang menuntun kita. Melalui anak menebus dosa kita. Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Maka kita melihat segala sesuatu bersumber dari Allah. Dari Allah Tritunggal, bukan dari kita. Segala sesuatu itu kemudian kalau bicara tentang keselamatan, kita ini ditopang di dalam kehidupan kita. Kita manusia itu begitu rapuh, begitu mudah tidak setia, begitu mudah untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan itu terus yang memegang kita, sampai kita itu tetap setia sampai akhir hidup kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya yang kuat, tetapi karena apa? Karena Dia yang selalu menopang. Maka kemudian di dalam teologi reform, itu di bagian tulip, bagian P adalah perseverance of the saints. Ketekunan dari orang kudus, bukan karena kita yang kuat, tetapi karena Allah itu yang terus memelihara iman kita. Sampai kita tetap setia, bukan karena kita yang kuat, tapi karena Allah yang memegang dan memelihara iman kita. Dan tujuannya apa? Untuk satu saat kita itu memperoleh kemuliaan. Maka hidup kita ini akan satu saat menerima kemuliaan. Hidup yang mulia yang bukan tujuannya kita yang mulia. Tetapi di dalam hidup yang mulia itu kita memuliakan Tuhan. Karena memang rancangan Allah ketika kita diciptakan, sejak manusia diciptakan pertama kali adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah maksudnya apa? Kita ini sebuah cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan. Maka hidup kita tujuannya adalah untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan yang Tuhan terus pimpin, Tuhan topang itu, Tuhan bimbing supaya kita hidupnya semakin hari, semakin mulia, semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam pemeliharaan Allah atas hidup kita, di dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan bagaimana Tuhan itu yang menopang. Saya kasih gambar itu tentang alam semesta, galaksi. Bapak Ibu kalau kita melihat, begitu unik sekali Tuhan itu memelihara satu hukum di dalam alam semesta. Alam yang begitu besar, tapi dikatakan di dalam Ibrani itu ditopang oleh Kristus. Allah jauh lebih besar dari alam semesta. Maka kalau kita melihat seluruhnya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh kalau kita melihat alam semesta ini betul-betul itu ada karya Tuhan yang memelihara kita yang begitu luar biasa. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang juga terus memelihara alam ini. Kita ditempatkan di bumi, ya, di dalam sistem tata surya, dan Tuhan itu tempatkan begitu pas, posisinya begitu tepat. Ya, kalau bumi itu lebih dekat matahari, bumi itu pasti panas dan gosong dan kebakaran dan kita tidak mungkin bisa hidup. Sebaliknya kalau bumi mundur sedikit menjauh dari matahari, maka bumi menjadi beku dan kita tidak mungkin bisa hidup. Maka Tuhan itu tempatkan begitu pas sehingga bumi menjadi tempat di mana kita bisa hidup. Allah karya Tuhan yang memelihara kita yang begitu luar biasa. Maka kalau Tuhan sanggup memelihara alam semesta yang begitu besar, apalagi yang kehidupan kita yang begitu kecil sekali, kalau dilihat dari sudut alam semesta kita ini cuma setitik debu. Tetapi Tuhan itu perhatikan hidup kita. Tuhan pelihara. Kalau Tuhan berkuasa untuk memelihara alam semesta ini, Tuhan juga berkuasa untuk memelihara kehidupan kita. Maka tujuan Allah memelihara hidup kita bukan cuma sekedar hidup kita dipelihara, tetapi kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan adalah satu kehidupan yang kita belajar mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Kehidupan yang kita belajar menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itulah tujuan. Tujuan Allah menciptakan kita. Maka kita melihat segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Waktu kita memahami siapa Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka disitulah hati kita dibawa kepada kekaguman. Ketika hati kita dibawa kepada kekaguman, maka kita rindu melalui bibir kita boleh memuliakan Tuhan.
melalui kehidupan kita, kita boleh memuliakan Tuhan. Dan dasar, kemudian bagian yang ketiga, dasar dari ibadah yang sejati adalah kehidupan yang mengalami anugerah Tuhan. Kehidupan yang mengalami anugerah Tuhan. Ini menjadi sebuah dasar yang penting. Doksologi itu bukan saja merupakan iman dan pengharapan kita atas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi merupakan pengalaman kita atas apa yang sudah kita alami bersama Allah. Suatu kehidupan yang sudah dipuaskan oleh Allah. Maka kalau kita perhatikan di dalam Katekismus Westminster, itu dikatakan, apakah tujuan hidup dari manusia? Maka tujuan hidup manusia itu dua. Seringkali kita mengerti tujuan hidup manusia itu cuma satu, memuliakan Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dan itu kemudian oleh Katekismus Kecil Westminster atau Katekismus Westminster, itu kemudian dijelaskan ada tujuan, dua tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah menikmati Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menikmati Allah itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting ya. Kalau kita nggak bisa menikmati Allah, kita itu nggak mungkin bisa memuliakan Allah. Betul nggak? Logika ini sangat masuk akal sekali. Kalau kita tidak pernah dipuaskan oleh Allah, jangan berharap hidup kita ini bisa menyembah dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tidak bisa. Maka ini menjadi satu dasar yang penting. Bagaimana hidup kita itu betul-betul mengalami Tuhan, betul-betul dipuaskan oleh Tuhan. Ayub di dalam penderitaannya kemudian dia tutup di dalam percakapan dengan Tuhan di dalam pasal 42. Ayub berkata begini, dulu dari kata orang aku dengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Artinya Ayub kemudian di dalam seluruh penderitaannya, dia dipuaskan karena dia betul-betul mengenal siapa Tuhan dan dia mengalami dan dipuaskan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Kehidupan yang tidak pernah mengalami dipuaskan dan dicukupkan oleh Tuhan, maka kehidupan kita tidak mungkin memuliakan Tuhan. Hidup kita ini akan ada sebuah lubang yang menganga, yang selalu ingin dipuaskan, dan itu akhirnya kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang bukan lagi berpusat pada Tuhan, tapi berpusat kepada diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah foto, ya, coba gambar ini ya. Ini gambar ini adalah pantai di Tanjung Bira, ya. Saya pingin sekali ke sana, ya. Tapi sekarang saya masih cuma bisa lihat melalui fotonya saja. Bapak Ibu coba perhatikan, apa bedanya kita melihat melalui foto dengan mengalami langsung? Apa bedanya Bapak Ibu? Kita melihat melalui foto dan mengalami secara langsung. Bapak Ibu, kalau saya cuma lihat melalui foto, memang lihat fotonya itu indah. Saya cuma bisa ngomong, oh indah ya. Tapi beda sekali kalau saya mengalami langsung dan saya melihat, merasakan angin pantai itu yang begitu menyejukkan. Saya merasakan air yang begitu bening, yang begitu menyegarkan. Mata saya boleh melihat begitu indah secara langsung, bukan cuma 2 dimensi, 4 dimensi, ya. 3 dimensi, bukan cuma 3 dimensi. Mungkin sekarang itu udah 4 dimensi, ada perasaan anginnya, perasaan-perasaan di kulit kita, air yang kita rasakan dinginnya, secuknya. Maka beda sekali waktu saya melihat melalui foto dengan mengalami langsung. Waktu saya mengalami langsung, kepuasan itu berbeda dengan melihat di dalam foto. Kepuasan mengalami langsung itu kemudian apa? Wah, tidak bisa terbayangkan, dan saya akan berkata begitu luar biasa. Tapi kalau saya cuma lihat foto, iya ya, bagus ya. Saya cuma berkata begitu, tapi waktu saya mengalami langsung, saya akan merasakan, waduh begitu indah. Beda ya ekspresinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ambil contoh lagi, gambar makanan. Ya. Misalnya saya tahu ada sebuah restoran A. Restoran A itu jual makanan atau mie yang sangat enak. Ya.
Tapi saya cuma lihatnya melalui foto. Apa bedanya dengan ketika saya mengalami makan langsung di restoran itu? Apa bedanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau saya cuma melihat melalui foto makanan itu, saya bicara ini makanan enak, gak ada artinya. Orang saya tidak pernah mengalami makan makanan di restoran itu. Saya tidak mengalami makan mie yang enak itu. Berbeda ketika saya datang ke restoran A itu dan saya makan mie-nya, dan saya benar-benar menikmati, wah memang enak, luar biasa. Maka perasaan saya melihat gambar mie itu dengan saya makan mie yang enak itu sangat berbeda sekali. Maka ketika kita mengalami Tuhan, ketika di dalam penyembahan kita menikmati dan betul-betul dipuaskan oleh Tuhan, maka terjadi satu doksologi yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Maka itu Paulus tutup dengan satu perkataan yang begitu luar biasa indah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow. Pertanyaan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam penyembahan kita, di dalam doksologi kita, di dalam ibadah kita, apakah sebenarnya yang selama ini kita kerjakan betul-betul sebuah penyembahan sejati, ibadah sejati, sebuah doksologi yang sejati? Atas semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita cuma sebuah ritual belaka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jujur Tuhan, kami harus mengakui di dalam penyembahan-penyembahan kami, di dalam doksologi kami, yang kami lakukan seringkali hanya sebuah rutinitas belaka. Yang sering kami lakukan tidak ada sesuatu yang wah, yang kami rasakan di dalam penyembahan kami, yang kami kerjakan menjadi sebuah penyembahan yang sejati kepada Engkau. Tuhan, tapi hari ini kami belajar melalui kitab Roma pasal 11 ini, ayat 33 sampai 36. Belajar arti doksologi, belajar arti penyembahan yang sejati, belajar arti ibadah yang sejati. Pimpin kami Tuhan, bawa hati yang semakin hari semakin rindu mengerti kebenaran firman Tuhan-Mu, dan ketika kami dicelikan, hati kami dibawa untuk beribadah menyembah Engkau Tuhan. Bawa hati kami bukan berpusat pada diri kami, tapi berpusat kepada Engkau, melihat akan keagungan-Mu, akan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu yang begitu tidak ada batasnya, begitu melampaui segala pikiran kami Tuhan. Melampaui segala pengetahuan kami, anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Ajar kami boleh melihat kehidupan kami yang semuanya bersumber dari Engkau, yang ditopang oleh Engkau dan hidup untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami beribadah kepada Engkau, sungguh-sungguh Engkau Tuhan, sebagai yang terutama dalam hidup kami. Dan bawa kami Tuhan di dalam penyembahan yang sejati ini, kami boleh dipuaskan oleh Engkau. Bukan cuma dari kata orang, bukan cuma di pikiran kami saja kami tahu tentang Engkau, tapi betul-betul kami mengalami Engkau. Dan kami dipuaskan oleh Engkau. Biarlah Tuhan, kehidupan kami menjadi sebuah doksologi yang begitu indah. Doksologi yang membawa kehidupan kami ke dalam tahap selanjutnya, yaitu bagaimana kami menyembah Engkau melalui kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, inilah kami, pimpin kami, tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk bulan Oktober, kebaktian kita masih kita adakan secara streaming. Jemaat dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, kami mengingatkan bahwa minggu depan 25 Oktober adalah hari kita akan merayakan HUT GKY Makassar yang ke-27. Di dalam KU1 dan Redeemer Service itu akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Adri dengan tema berserah, bukan menyerah. Mari minggu depan kita bawa teman-teman kita untuk boleh menyaksikan akan HUT GKY Makassar yang ke-27. Untuk tanya jawab kitab Roma, kita akan mengadakan tanya jawab kitab Roma bersama Pendeta Budionoli
Hari Rabu 21 Oktober pukul 19.30 WITA melalui channel YouTube GKY Makassar. Jemaat dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkisar di dalam kitab Roma ya, seputar kitab Roma. Jemaat dapat menanyakannya, mengirimkan pertanyaan itu melalui WA-nya GI Lestariani, paling lambat 19 Oktober 2020. Untuk rapat pleno majelis, minggu depan 25 Oktober pukul 1 WITA, itu akan diadakan rapat majelis secara offline. Kami mengundang rekan-rekan majelis dapat menghadirinya. Untuk perayaan HUT Komisi Anak, dalam rangka HUT Komisi Anak yang ke-20, nanti pukul 10 WITA, itu sekolah minggu atau komisi anak akan mengadakan perayaan HUT melalui streaming dalam channel YouTube GKY Makassar. Mengundang para orang tua untuk mendorong anak-anaknya, membawa anak-anaknya untuk melihat bersama-sama HUT Komisi Anak yang ke-27. Untuk perjamuan kudus, GKY Makassar akan mengadakan perjamuan kudus secara live streaming hari Minggu tanggal 1 November di ibadah pukul 7.30 dan ibadah Redeemer pukul 10 WITA. Jemaat dapat mendaftarkan diri kepada TU GKY Makassar. Berkaitan dengan pemilihan pemilihan calon anggota majelis atau pemilihan anggota majelis untuk periode 2021 sampai 2024, sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat GKY tanggal 2 Juni 2021, maka dalam warta ini diselipkan kriteria dan syarat penatua anggota Majelis Jemaat GKY, serta jadwal pemilihan penatua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus atau GKY untuk periode 2021, periode 2024. HUT Komisi Kaleb akan mengadakan perayaan HUT secara streaming pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 16.00 WITA. Temanya semua karena anugerahnya, dengan pembicara GI Novita Manik. Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas dapat mengikuti perayaan ini melalui channel YouTube GKY Makassar. Untuk berita IPK, mohon dukungan jemaat dengan mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di sekolah sendiri, yaitu IPK. IPK telah berusaha memberikan sebuah pelayanan dengan baik selama masa pandemi dengan kurikulum yang berbasiskan Alkitab yang mengintegrasikan iman dan ilmu. Ini sesuatu kurikulum yang sangat baik sekali. Disediakan potongan uang sumbangan sampai 50% bagi unit TK, ya bagi unit TK. Pembayaran dapat menggunakan BCA kredit 3-6 bulan dengan bunga 0% dan kemudahan yang lainnya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgis untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat, serahkan dirimu. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama kita angkat pujian ini, yang pandai sembah ilmu. Mari dengan hati yang bersuka cita, kita angkat pujian ini. Yang pandai sembah ilmu, yang kaya beri harta, yang kuat dan yang sehat, serahkan dirimu. Aku pun rela serahkan hatiku padamu.
kerjakan atau dimanapun setiap hari kapanpun, biarlah boleh memperkenankan Tuhan. Apa yang ku kerjakan atau dimanapun, setiap hari kapanpun memperkenankan, Ku sembahkan kepadamu. sembahkan kepadamu semua milikku yang dapat ku bawakan, ku sembah padamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang terus mengalir di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di masa-masa seperti ini. Kau masih menuntun langkah kami, memimpin kami, menjaga kami ya Bapa. Baru saja kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan persembahan ini dapat menjadi alat untuk meneruskan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, dan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.